Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, kita berjumpa kembali dalam acara belajar Al-Quran dari Al-Quran yang kedua. Kita masih di dalam topik yang sama, yaitu mengenai takwa. Kita masih belajar takwa. Minggu lalu kita sudah belajar dari surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita akan belajar lagi masih di Al-Baqarah ayat 177. Tapi kelihatannya ayat ini cukup panjang, sehingga mungkin kita hanya akan membahas satu ayat ini aja dalam season ini. Cukup panjang dan kita perhatikan baik-baik. Mari kita mulai membahas surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab wa aqamus shalah wa ataz zakah wal mu'funa bi 'abdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sai wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, kira-kira pemahaman kita seperti ini. Ini yang ambil dari terjemahan-terjemahan Al-Quran yang umum yang ada di Indonesia. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya. Kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini dimulai dengan bukan bicara soal kebajikan, dan di ujungnya adalah merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang kebajikan, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kebajikan. Kebajikannya nanti kita bahas yang selanjutnya, tapi ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, apa itu? Yang pertama ini juga jadi akhirnya ini menjadi arti daripada takwa. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Ini, beriman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kemudian atau hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi-nabi. Ini adalah yang pertama, iman. Yang dahulu kita pelajari iman kepada yang gaib. Di sini sudah tercantum, yang gaib itu adalah Allah, hari akhir, dan malaikat. Nah, tambahannya adalah kitab-kitab dan nabi-nabi. Iman itu harus seluruhnya, harus utuh. Sekarang harus utuh, harus lima-limanya. Kurang dari satu, nggak bisa. Kurang dari satu iman, kurang daripada satu tidak kepada nabi, itu sudah tidak dikatakan, tidak mungkin jadi orang bertakwa. Tidak beriman pada kitab juga sama. Nah, sekarang pada kitab Allah itu banyak. Allah menurunkan kitab itu banyak. Tidak percaya pada semua kitab, itu juga tidak beriman. Harus beriman kepada seluruh kitab. Juga kepada nabi-nabi. Tidak bisa kita memilah-milah, kita percaya pada nabi ini, tidak percaya pada itu. Tidak. Jadi iman itu harus utuh kepada semua nabi, kepada semua kitab, kepada semua malaikat, dan kepada hari akhir, dan kepada Allah. Itulah yang namanya iman. Kita harus mengimani kelima-limanya utuh dengan masing-masing isinya yang banyak tadi, kitab-kitab nabi-nabi. Kemudian yang kedua adalah memberikan harta yang dicintai. Ini sama dengan yang dulu, yaitu menafkahkan harta. Nah, tapi di sini disebutkan bahwa hartanya itu dicintai.
bukan harta yang bekas, bukan harta yang sudah tidak terpakai, tapi harta yang dicintai. Kita masih pakai, kita masih cinta, tapi karena orang yang lebih memerlukan lagi, kita berikan kepada mereka. Ya, itu. Jadi cinta, jadi menafkahkan harta itu harus harta yang dicintai. Jadi penjelasan daripada menafkahkan harta di sana, jadi hartanya itu harus harta yang dicintai, bukan harta yang sisa atau harta yang bekas. Kepada siapa? Nah, ini juga harta itu harus jelas urutannya. Allah memberikan urutan. Ya, pertama kepada kerabatnya. Siapa itu kerabat? Kerabat itu adalah saudara dekat, adalah yang dekat sekali di dalam kehidupan kita. Siapa itu? Misalnya ayah, ibu, adik, kakak. Nah, itu jadi urutan pertama itu ayah, ibu, kemudian adik, kakak, yaitu kemudian setelahnya itu mungkin paman, bibi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu diberikan urutan. Allah itu selalu memberikan urutan kepada siapa harta itu bisa diberikan. Kemudian kepada siapa lagi? Yaitu kepada anak yatim. Anak yatim itu bebas. Anak yatim siapa saja, yang penting anak yatim. Anak yatim itu harus ditolong. Ya tentu saja di sini juga ada urutannya. Anak yatim keluarga dekat dulu, orang yatim keluarga jauh, lebih jauh lagi, lebih jauh, dan tidak terbatas oleh yatim sampai manapun. Kalau di sini sudah penuh, ya yatim dengan agama lain, yatim dengan yang bangsa lain, tidak ada masalah. Kemudian ketika orang miskin. Orang miskin sama, orang miskin yang paling dekat dulu. Orang miskin di keluarga dulu, kemudian orang miskin yang lebih jauh lagi dan segala macam. Jadi urutannya selalu demikian, ya. Kemudian orang miskin itu harus sangat diperhatikan. Tidak pernah memberikan harta kepada orang miskin itu tidak bisa dikatakan orang bertakwa. Tidak memberikan pada anak yatim tidak bisa memberikan orang bertakwa, ya. Tidak bisa memberikan kepada ibu bapak itu tidak bisa mengatakan orang bertakwa, gitu. Kemudian kepada siapa? Kepada musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Orang perjalanan itu selalu selalu ada dalam kesusahan. Banyak sekali orang-orang yang berada di dalam kesusahan, yang kita datang ke masjid, datang kepada tempat-tempat yatim. Itu banyak sekali orang-orang yang dalam perjalanan, yang dalam kesusahan. Nah, itu harus dikasih, ya. Itu harus dikasih. Kemudian siapa lagi? Orang yang meminta-minta. Begitu juga sama. Yang meminta di mana? Ya, meminta dari yang lebih dekat dulu, dari kampung kita, dari yang lain, dari yang jauh dan semacam, ya. Kita kasih. Kecuali barangkali yang minta-minta yang disengaja, yang diorganisir, itu barangkali kita bisa pikir. Tapi semua orang yang meminta, yang datang pada kita itu yang Allah yang mendatangkan kepada kita, ya. Dia minta pertolongan, dia meminta, itu harus diberi. Kemudian ke siapa lagi? Yaitu kepada hamba sahaya. Yang itu adalah yang di lingkungan kita, yang dekat, yang saling membantu dengan kita. Itu yang membantu kita, yang mendorong kita, yang sehari-hari bergaul dengan kita. Itu adalah hamba sahaya kita. Atau ya kalau zaman dulu budak, tapi sekarang sudah tidak ada budak lagi, ya. Sekarang itu adalah hamba sahaya. Jadi orang-orang yang paling dekat dengan kita, itulah yang harus pertama kali ditolong. Jadi urutannya sedemikian. Dari mulai kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian musafir, yang meminta-minta dan hamba sahaya. Itu adalah menafkahkan harta itu, ya, harta yang dicintai diberikan pada mereka-mereka itu, ya. Kemudian siapa lagi? Apalagi yang disebut dengan takwa. Mendirikan salat, kembali salat diulang lagi, ya. Yang pertama juga dulu kita mendirikan salat. Jadi salat itu berulang-ulang. Jadi begitu pentingnya salat itu menjadi orang bertakwa. Saya katakan bahwa orang yang tidak bersalat tidak mungkin bisa bertakwa, gitu kan, ya. Kemudian apalagi setelah itu adalah yang memberikan zakat. Zakat juga penting, ya. Zakat itu penting. Ada urutan tadi setelah memberikan harta yang dicintai adalah zakat. Zakat itu penting. Zakat itu secara khusus disampaikan. Orang yang tidak berzakat tidak mungkin bisa bertakwa, ya. Karena zakat itu dan tadi hizbah juga adalah bagian dari membersihkan diri. Jadi orang itu harus berzakat. Nanti ada urutannya lagi. Zakat itu kita belajar. Zakat itu apa sebenarnya, ya? Apa bedanya zakat dengan sedekah? Apa bedanya zakat dengan infak dan sebagainya? Kemudian apa lagi? Setelah itu adalah orang-orang yang menepati janji. Orang kelihatannya ini sederhana. Orang menepati janji. Janji apa? Janji waktu, janji datang pada waktunya, janji memberi, janji apa saja. Semua janji dari yang besar sampai yang kecil kita harus dipenuhi kalau itu sudah diucapkan, ya. Karena sudah janji itu sudah dicatat oleh Allah, ya. Orang yang tidak pernah menepati janji atau pernah menepati janji dan tidak clear janji itu selesai, dia tidak mungkin jadi orang bertakwa. Jadi harus clear antara orang yang janji dan orang yang diberi janji itu clear, itu baru namanya menepati janji. Kalau satu karena kesalahan itu boleh, tidak selalu janji itu dipenuhi. Kalau tidak bisa, ada emergency. Misalnya kita mau memberi orang, tiba-tiba sudah dalam perjalanan, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba dicopet dan segala macam, itu juga. Tapi kita sampaikan bahwa ini keadaan begini, ya. Dan orang menerima itu keadaan itu janjinya sudah dipenuhi, ya.
Jadi janji itu begitu juga waktu. Kalau misalnya kita sudah berjanji pada waktu tidak bisa dipenuhi, ya telepon aja, kasih tahu aja begitu tidak bisa dipenuhi karena ada ini. Kalau orang sudah menerima itu ya sudah, ya karena ada alasan yang jelas, ada yang bisa diterima, janji itu bisa. Tapi janji itu satu hal yang paling penting di dalam orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu mesti diingat di kepala kita bahwa kita harus menepati janji, apalagi janji kepada Allah, ya. Kita berjanji ingin memberikan anak yatim, tiba-tiba tidak jadi, janji kepada Allah itu sangat berbahaya. Ya, janji pada manusia aja berbahaya, apalagi janji kepada Allah. Jadi ingatlah bahwa ada janji yang harus dipati. Kemudian apalagi setelah menepati janji, yaitu orang yang sabar. Nah, sabar ini baru lagi, ya. Janji tadi baru dalam takwa daripada yang sudah kita bahas. Jadi tadi menepati janji, sekarang sabar. Sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam peperangan. Jadi sabar ini sangat penting. Allah mencintai orang sabar, dan sabar itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang tidak sabar itu tidak mungkin dia bisa bertakwa, ya. Dalam kesempitan, dalam tidak ada uang, dalam harus menghadapi anak sekolah dan segala macam, itu sabar saja, ya. Harus sabar, tetap berusaha, tetap mohon kepada Allah. Kalaupun tidak berhasil, yaitu Allah yang menentukan. Semua itu yang menentukan Allah. Dalam kesempitan itu sabar. Insya Allah, kalau Allah menghendaki, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Begitu juga dalam penderitaan, menderita sakit, menderita kekurangan uang, menderita ditekan orang lain, menderita dimarahin orang lain, dan segala macam itu sabar saja, gitu. Karena itu adalah ketetapan Allah. Penderitaan datang pada kita itu adalah ketetapan Allah. Jadi kita, orang sabar itu salah satu tanda orang sabar yang paling penting adalah dia selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi konsep dasar sabar itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita tenang aja menghadapi kesempitan, menghadapi penderitaan, tenang aja. Tapi tetap selalu harus berusaha, ya. Selalu harus tawakal kepada Allah, itu minta tolong kepada Allah, dan selalu berusaha dengan mencari jalan yang Allah ridhoi. Itu adalah sabar. Dan sabar dalam peperangan. Jadi kalau terjadi peperangan, ya sama, mau diapain? Kita tidak bisa apa-apa. Ya sabar saja. Karena itu adalah bagian daripada ketakwaan. Nah, itu kata Allah, kesemuanya itu adalah, kalau kita bisa berbuat seperti itu, itulah perbuatan yang benar. Dan itulah perbuatan orang-orang yang bertakwa. Jadi, bertakwa itu adalah yang disebutkan tadi. Itu adalah kebajikan tadi, itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu berbuat bajik, ya. Orang bertakwa itu berbuat kebajikan, ya. Jadi itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Oh, ada yang lupa ya. Itu tadi kata Allah, kebajikan itu apa? Yang pertama kali yang kita lupa, ya. Itu bukan mengarahkan ke timur dan ke barat, ya. Orang takwa itu tidak pernah berpro, ya. Berpro. Pro kepada timur, pro kepada barat, pro kepada timur tengah, pro kepada Asia, pro kepada Eropa, pro kepada Afrika dan sebagainya, tidak. Pro kepada organisasi A, pro kepada organisasi B, itu tidak. Pro kepada buku A, patuh kepada buku B, tidak, ya. Yang tadi, jadi yang bertakwa itu adalah iman kepada Allah, kemudian memberikan harta yang dicintai, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian menepati janji, dan kemudian sabar. Itulah takwa, ya. Jadi itulah takwa yang diulangi pada ini cukup banyak pada Al-Baqarah ayat 177 itu menceritakan tentang takwa yang season kedua. Insya Allah lain waktu kita akan menceritakan untuk season ketiganya dari takwa ini. Dan kita akhir aja sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.